acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, beserta Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya bacakan dulu susunan acaranya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan pengurus IKOMA 2020. Yang ketiga, sambutan Kasih Akmawa. Yang keempat, sambutan Direktur UPI Kampus Serang. Yang selanjutnya, pemilihan pengurus IKOMA 2021-2025. Yang selanjutnya yaitu sambutan pengurus IKOMA 2021-2025. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pengurus IKOMA 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatullah. Kepada Bapak Ahmad Fatullah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Direktur UPI Kampus Daerah Serang, Bapak Dr. Herli, beserta Pak Wadir, Pak Kasih, Pak Kaprodi, beserta semua sivitas akademika UPI Kamda Serang, Bapak Ibu, orang tua, wali, mahasiswa UPI Kamda Serang, dan rekan-rekan semua pengurus IKOMA mulai dari 2020 beserta yang sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka meskipun secara daring. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Erol. Perkenalkan, saya Ahmad Fatullah, Ketua IKOMA tahun 2020. Tak terasa sudah 1 tahun lebih mungkin sampai di bulan ini. Tidak banyak mungkin yang bisa dilakukan karena mungkin posisi kita posisi pandemi, dan alhamdulillah Pak Direktur beserta sivitas akademik lain terus mensupport untuk pertemuan-pertemuan. Ada pertemuan daring, ada pertemuan luring. Itu semuanya menambah tali silaturahmi pengurus IKOMA, orang tua, beserta jajaran sivitas akademika UPI. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Direktur beserta sivitas akademika seluruhnya yang telah bekerja sama, terus memberikan fasilitas pertemuan, fasilitas lain-lain ya selama 1 tahun terakhir ini. Alhamdulillah komunikasi berjalan dengan baik. Keluhan-keluhan dari rekan-rekan kita, orang tua, mahasiswa, sudah banyak difasilitasi oleh Pak Direktur dan diberikan solusi-solusi alternatifnya. Selaku dari IKOMA, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur beserta jajarannya atas baktinya, atas ya segala fasilitas yang diberikan kepada kami semuanya. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah anak-anak kami bisa melaksanakan proses perkuliahan dengan baik sampai di semester berjalan saat ini. Kami berharap dari IKOMA 2020 untuk IKOMA 2021 mudah-mudahan tetap bersinergi dengan kita semuanya
ya, tetap semangat karena insya Allah jika kita tetap berusaha, punya semangat, punya tekad, ya kita bisa bekerja sama-sama dan itu akan menjadi semakin mudah kita pikul secara bersama. Tidak ada yang sulit jika kita sama dan berkolaborasi. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatullah yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Kasih Akmawa yang akan disampaikan oleh Pak Yus Hemansah, Sarjana Ekonomi. Kepada Pak Yus, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Heroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang saya hormati Pak Direktur UPI, Pak Dr. Herli Salim MPD PhD, yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Kampus Serang, Bapak Dr. Haji Cep Yatna, SPD, MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Rodi, yang saya hormati Ketua Komisariat dan Pengurus IKOMA 2018-2022, yang saya hormati Ketua Komisariat dan Pengurus IKOMA 2019-2023 dan Ketua Komisariat dan Pengurus IKOMA 2020 dan 2024, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pada hari Sabtu yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang dalam rangka mengikuti acara rapat pembentukan pengurus IKOMA Ikatan Orang Tua Mahasiswa Kampus UPI di Serang periode 2021-2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Bahwa mahasiswa Kampus UPI di Serang merupakan tunas bangsa dan generasi penerus yang terpilih karena Mohon izin Pak Herman, suaranya tidak terdengar. baik. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang kegiatan, bahwa mahasiswa Kampus UPI di Serang merupakan tunas bangsa dan generasi penerus yang terpilih karena keunggulan intelektual yang dimilikinya, yang akan berkiprah dalam pembangunan nasional ke depan khususnya di bidang pendidikan. Para tunas bangsa ini datang dari seluruh penjuru Indonesia, berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang dan kemampuan finansial yang berbeda. Namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa dapat mencapai keberhasilan secara maksimal dalam studinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya kurangnya monitoring para orang tua mahasiswa terhadap perkembangan studi anaknya. Kendala lainnya yang menyebabkan terhalangnya keberhasilan studi mahasiswa adalah keadaan finansial orang tua yang tidak mampu dalam membiayai studi anaknya. Menyadari keadaan tersebut atas
Prakarsa, Direktur UPI Kampus Serang, dan Sivitas Akademi Kampus UPI di Serang yang didorong oleh keinginan luhur, maka akan dirintis suatu organisasi sosial yang dinamakan IKOMA, Kampus UPI di Serang, atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa Kampus UPI di Serang. Maksud dan tujuan kegiatan, adapun maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah yang pertama, silaturahim orang tua atau wali mahasiswa baru dengan kampus UPI di Serang. Yang kedua, membentuk pengurus Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IKOMA kampus UPI di Serang periode 2021-2025. Yang ketiga, bentuk acara pembentukan pengurus IKOMA Orang Tua Mahasiswa atau IKOMA kampus UPI di Serang periode 2021-2025 ini adalah dengan musyawarah untuk membentuk pengurus IKOMA kampus UPI di Serang periode 2021-2025. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pembentukan pengurus IKOMA Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IKOMA UPI Kampus Serang dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 9 sampai 11.30 bertempat di Zoom meeting. Dan yang kelima, peserta kegiatan pembentukan pengurus Ikatan Orang Tua Mahasiswa IKOMA Kampus UPI di Serang periode 2021-2025 adalah seluruh orang tua atau wali mahasiswa baru yang berjumlah 410 orang tua atau wali. Yang terakhir, yang keenam, untuk pengurus IKOMA, Ikatan Orang Tua Mahasiswa IKOMA Kampus UPI di Serang yang baru, semoga amanah dan sanggup menjalankan tugasnya masing-masing. Demikian laporan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yus sebagai Kasih Akmawa di UPI Kampus Serang. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur UPI Kampus Serang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Herli Salim, PhD, PhD. Kepada Bapak Herli, disilakan. Ya, terima kasih Bu Ero atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ada dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita juga ucapkan salam kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan risalah Islam sampai kepada kita saat ini. Kita harus sering baca sholawat karena Nabi itu sudah dijamin akan masuk surga. Sehingga nanti tanda-tanda kita sering baca sholawat itu ada dalam tubuh kita, ada nur Muhammad, karena kita selalu baca sholawat, dan ini akan menjadi syafaat, ya, yang akan jadi syafaat manakala nanti di padang mahsyar kita perlu pertolongan karena misalnya perbuatan kita ataupun karena dosa kita sedikit saja yang kita lakukan, dan yang sedikit ini menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Bisa masuk surga kalau nanti ada syafaat, ada pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu kita harus selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi. Hadirin peserta rapat IKOMA Komisariat 2021-2025 yang saya hormati. Tujuan dari adanya IKOMA tadi oleh Pak Herman sudah diungkapkan adalah untuk memberikan pengawalan, memberikan
kontrol, daya kontrol, dan untuk menjalin silaturahim antara orang tua dengan kampus untuk keberhasilan studi anak-anak kita. Layaknya orang tua, apapun akan dilakukan demi anaknya. Karena secara qodratullah, sunatullah, orang tua itu selalu ada, selalu hadir untuk bagaimana biar anaknya itu sukses, bagaimana anaknya itu bahagia. Ya. Oleh karena itu, ke depan rapat-rapat iqomah itu harus betul-betul dapat dihadiri oleh maksimal lah 410 ya orang tua. Jadi di sini yang terdaftar hanya ada peserta rapat cuman 39. Silakan dievaluasi, berarti Ibu dan Bapak kurang yang tidak hadir terutama kurang begitu total menitipkan anak-anaknya ke kampus. Padahal kami sudah sekian lama menawarkan Ibu dan Bapak yang ingin tahu tentang kemajuan putra-putrinya, itu bisa selalu aktif di WA Iqomah, bahkan bukan hanya masalah akademik, kalau ada masalah keuangan sekalipun, khawatir nanti drop out, nanti kami akan mencarikan bantuan. Tetapi harus sesuai prosedur. Tetapi harus mengikuti aturan yang ada. Jangan hari ini bicara, besok langsung bertanya dan maksa. Tentu kami akan kesulitan kalau seperti itu. Jadi ini komitmen pimpinan universitas, komitmen Pak Rektor, Profesor Solahuddin, bahwa jangan sampai ada mahasiswa dan mahasiswi UPI yang drop out karena masalah biaya. Ya kami tinggal menerjemahkan keinginan Pak Rektor tersebut di program yang sangat operasional, bersifat membantu. Namun sekali lagi harus melalui prosedur, ya, harus melalui prosedur. Jadi jangan ada anggapan segalanya selesai oleh lisan, tapi harus berdasarkan dokumen. Ibu dan Bapak menyampaikan dokumen, nanti kami olah, kami usulkan ke Bandung. Karena semua yang kami olah dan disampaikan ke Bandung itu, nanti oleh Bandung dijadikan dasar untuk membuat kebijakan. Kebijakan berbasis dokumen tertulis. Tidak bisa lisan, ya. Ini mohon dipegang teguh oleh Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, tadi sudah dikatakan oleh Pak Ahmad Fatullah, Ketua Iqomah tahun 2020, harus ada komunikasi, harus ada silaturahim, ya. Kami waktu pandemi kemarin juga ada silaturahim setiap Sabtu, 2 bulan sekali kita adakan, ya, yang ringan-ringan aja lah, ngobrol, bertemu. Pak Mulyaman bawa lele, bawa ke sana ke kampus, ya Pak Mulyaman, terima kasih. Yang lainnya bawa makanan yang lain. Jadi ini dari kita, oleh kita, untuk kita, begitu ya. Jadi jangan yang pusing-pusing, ini gimana ini kegiatannya. Ngobrol aja lah, ngobrol, silaturahmi, tanya kesehatan. Bukankah silaturahim itu dalam norma agama itu sudah dijanjikan akan memanjangkan usia, umur, dan akan menambah rezeki. Jadi sudah kelihatan banyak makanan, pulangnya kan bisa sambil mungkus, itu ada yang mungkus jeruk, ada yang mungkus kue, ada yang mungkus ikan lauk pauk. Jadi ini sifatnya keakraban. Ya, sambil kita ya silahkan membicarakan bagaimana studi anak kita. Oleh karena itu di sini ada hadir kepala program studi, ya, seperti sebelah kiri ada Ibu Yulianti Fitriani. Nah ini kalau ada tentang ke-PGSD-an, Bu Yuli. Ada Pak Supriyadi, ini PGSD yang berhubungan dengan anak saya di PGSD, bagaimana Pak perkembangannya? Nah, bisa.
bertanya ke Pak Supriyadi. Ya Pak. Ini siapa ini yang bocor? Co-host, tolong yang bocor itu di mute. Ya. Yang selanjutnya ini Pak Fatullah. Saya ini sedang menguji cobakan dalam suasana new normal, kenormalan baru, bagaimana anak-anak tetap berkreasi, yaitu penggunaan panggung terbuka yang di depan saung barbeque, depan saung yang ada kompornya. Insya Allah nanti malam keakraban, jadi nama acaranya yang kita gagas itu adalah namanya Malam Keakraban Sivitas Akademika UPI Serang. Kemarin sudah berlangsung diselenggarakan tanggal 27 sambil memperingati Sumpah Pemuda. Insya Allah nanti kita adakan kembali 2 bulan ke depan, yaitu tanggal 17 Desember ya, Bu Yuli. 17 Desember nanti kita adakan kembali. Namun saya berharap nanti ketika diadakan itu betul-betul menjadi malam keakraban. Yang di rumahnya suka jualan apalah makanan bisa dibawa untuk dilakukan di sini. Dipasarkan di sini. Saya juga mengundang para pedagang yang ada di sepanjang Jalan Ciracas untuk bisa kami pasarkan dagangannya di malam keakraban tersebut. Nah, jadi ini betul-betul malam yang kita berlatih bagaimana kita bisa menjual, gitu ya. Salah satu arahan kemarin dari Pak Rektor UPI Bandung itu adalah bagaimana kita bisa memasarkan potensi-potensi yang ada. Karena itu nanti malam keakraban tanggal 17 Desember ini kita manfaatkan untuk bagaimana memasarkan potensi atau hasrat-hasrat dagang yang terdapat di Sivitas Akademika UPI Serang. Ya. Jadi saya mengundang, silakan nanti 17 Desember kita adakan kembali malam keakraban dan sesungguhnya adalah kita jajan dari makanan-makanan yang ditawarkan. Mulai dari makanan berat sampai dengan makanan ringan. Mulai dari kopi, sekarang sedang digemari, sampai dengan camilan-camilan yang bergizi dan berkualitas. Karena itu, kami mengundang ini para orang tua mahasiswa baru, angkatan tahun 2021, untuk bisa aktif ya dalam kegiatan malam keakraban tersebut, sekaligus untuk berbicara tentang masa depan putra-putri ibu dan bapak. Saya termasuk yang mensponsori, memberikan rekomendasi ibu dan bapak putra-putrinya yang ingin studi lebih lanjut. Misalnya ada niat, saya ini anaknya ingin langsung nanti ingin ke S2, insya Allah nanti saya memberikan rekomendasi, memberikan surat rekomendasi. Bukan hanya untuk Indonesia, saya merekomendasikan itu untuk studi di luar negeri. UPI Kampus Serang sudah berkali-kali memberikan rekomendasi kepada mahasiswanya yang ingin studi sampai ke jenjang S3. Masa kepemimpinan saya itu ada lulusan UPI Kampus Serang, sekarang sudah kerja di UNICEF Bangkok, itu Agung Pura Widian. Itu dulunya mahasiswa PGST, S2-nya di Thailand, S3-nya di Thailand. Mau pulang ke Indonesia, padahal keluarga di Indonesia, tapi dia berpikir, di Indonesia saya apa ya katanya. Terus dia berpikir juga, wah ternyata di Indonesia belum begitu diperhatikan ijazah saya. Jadi dia kerja di UNICEF di Bangkok. Ya. Nah ini salah satu ciri saja betapa kerja di luar negeri bagi orang-orang yang sudah memiliki kapasitas itu sesuatu yang sangat menggiurkan. Dan itu bisa dicapai putra-putri ibu dan bapak bisa
lanjut studi dengan menggunakan rekomendasi, tentunya dengan mengikuti ketentuan yang ada. Ya. Sekarang itu banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa Budi, beasiswa untuk dosen Indonesia. Itu ada juga beasiswa dari lembaga penyedia dana beasiswa, LPPD ya, penyedia dana beasiswa. Ada juga badan-badan dunia seperti Fulbright, kemudian USAID, ya. Pokoknya silakanlah. Bismillah, sekarang Ibu Putra Putri Ibu Bapak yang sudah ada di prodi kami ini dimotivasi supaya jangan berhenti di S1, tetapi terus lanjut ke S2 dan S3. Oleh karena itu, perlu menjaga silaturahim yang teratur dengan pihak kampus. Sekali lagi, terima kasih ini kepada host kegiatan ini, kepada Bu Eroh, kepada siapa ini, Pak Ocid, dan semua para kaprodi, Pak Yusir Mansyah, para orang tua mahasiswa-mahasiswi angkatan 2021 yang baru masuk dalam suasana pandemi COVID. Insya Allah mulai September tahun depan, kita mungkin kalau tidak ada lagi kasus yang baru, akan full ya tatap muka atau luring. Kemarin arahan Pak Rektor UPI ketika ke Serang seperti itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Iqomah tahun 2021 untuk pembentukan pengurus dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan acara ke selanjutnya, mohon izin Bapak dan Ibu, di ruang chat ada untuk mengisi kehadiran Bapak dan Ibu yang pada hari ini hadir di ruang Zoom. Silahkan diisi linknya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu pemilihan pengurus Iqomah 2021-2025 yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Direktur IPI Kampus Serang, yaitu Bapak Dr. Encep Supriyatna, MPD. Kepada Bapak Encep, disilakan. Baik, kedengaran suara saya, Bu Iro? Terdengar Pak, jelas. Silakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur UPI Kampus Serang, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, Kepala Kasih Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Yusir Mansyah, Bapak dan Ibu Ketua beserta pengurus jajaran pengurus Iqomah tahun 2020, ada Pak Fatullah, ada Mbah Jalu nih, Pak Samsul ya. Pak Samsul 2000 berapa? Ini paling lama ya Pak Samsul ya. Insya Allah Pak Encep. Iya. Udah semester 7 ya mahasiswanya ya. Mohon Pak. Tahun payun terus lulus katanya. Mohon. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa hari ini kita akan mengadakan pemilihan pengurus Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, yang disingkat dengan Iqomah. Kalau di UPI Pusat itu disebut dengan POMA ya Mbah Jalu ya. Ikom. Jadi Persatuan Orang Tua Mahasiswa. Nah, kalau kita di UPI Kampus Serang disebut dengan Iqomah, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Itu sudah ada ADART-nya di Pak Yusir Mansyah. Kemudian ada tata tertibnya, dan hari ini kita akan menyusun formatur dan mid formatur
Jadi tidak keseluruhan pengurus, hanya pengurus intinya saja. Nanti dari pengurus inti ini akan dilengkapi, ya, akan disusun secara lengkap oleh pengurus inti tersebut atau oleh formatur. Ya, formatur ini nanti bertugas untuk memilih ketua. Ya, ketua. Setelah itu nanti wakil ketua, ya, kemudian bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang. Saya minta bantuan Pak Yus untuk share dulu. Mohon izin Pak Wakil Direktur, suaranya tidak terdengar. Di-unmute dulu Pak. Pak Yus, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu jangan, wah ini saya nanti jadi apa? Jadi santai saja Bapak Ibu ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Direktur, kita Iqomah ini sarana untuk silaturahim ya, untuk memantau bagaimana perkembangan studi anak kita ya. Jadi